أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, amma ba'du. Alhamdulillah, jemaah kaum muslimin dan muslimah yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kenikmatan yang sempurna oleh Allah. Masih diberikan kesempatan untuk kita menuntut ilmu agama Allah. Dan tentu nikmat sehat dan nikmat waktu luang ini merupakan di antara salah satu nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Karena tidak semua orang yang Allah berikan kesempatan, yang Allah berikan kesehatan, mereka mampu memanfaatkannya untuk ketaatan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadisnya, ni'matani magbunun fihima katsirum minan nas. Dua nikmat yang paling banyak manusia itu melalaikannya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Kenapa disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kok banyak manusia yang tidak mampu memanfaatkan itu? Jadi mereka ketika diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, justru mereka menggunakannya untuk hal-hal yang bukan ibadah kepada Allah. Ketika diberikan kesempatan, justru mereka mempergunakannya untuk hal-hal yang bukan ibadah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya orang yang memanfaatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan ini adalah manusia terbaik, manusia pilihan. Di saat banyaknya manusia yang tidak mampu memanfaatkan nikmat ini dengan baik, maka golongan orang-orang yang diberikan kesehatan, diberikan kesempatan ini, lalu mereka memanfaatkannya dengan ibadah kepada Allah, maka merekalah manusia terbaik. Ya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kesempatan untuk beribadah kepada Allah dan diistiqomahkan hingga sampai akhirnya kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Baik jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan pembahasan yang sebelumnya kita sudah bahas, yaitu perkara yang berkaitan dengan syafaat. Dalam pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas beberapa dalil ya yang berkaitan dengan syafaat. Jadi kita sudah menyebutkan bahwasanya di antara dalil-dalil yang kita bacakan adalah bahwasannya syafaat itu
hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Siapa yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Kemudian dalam ayat yang lain juga sudah kita baca, qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah seluruh syafaat itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga sudah membahas apa itu pengertian syafaat. Syafaat itu adalah permintaan pengampunan, ya, permintaan pengampunan dari orang lain untuk orang yang diberikan syafaat. Ya, permintaan ampunan dari orang lain kepada orang yang ingin diberikan syafaat. Jadi ini makna syafaat itu. Jadi permintaan pengampunan dari orang lain kepada yang diberikan syafaat. Nah, sehingga ada banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan syafaat ini yang perlu kita ketahui. Apa syarat untuk mendapatkan syafaat itu? Kemudian siapa saja yang berhak mendapatkan syafaat? Kemudian siapa saja yang tertolak untuk mendapatkan syafaat? Dan bagaimana seseorang itu bisa mendapatkan syafaat itu? Ya, apa syarat-syaratnya? Dan ini insya Allah kita akan sebutkan dalam beberapa ungkapan berikut ini. Baik, sebelum kita menjelaskan, ya, kita akan bacakan terlebih dahulu poin yang terakhir dari bab ini. Qala Abul Abbas. Siapa yang baca? Ya, 105 ya. Qala Abul Abbas. Ya, boleh. Dirinya buat dia menafikan kekuasaan kalau adanya sehingga tiada lagi yang oleh karena itu dia menyatakan itu tidak bermanfaat kecuali kepada orang yang Allah izinkan bagaimana dan mereka tidaklah mendapat manfaat kecuali bagi orang Lanjutkan. Ya. apa yang disangka oleh kaum Muhammad bahwa dia datang tanpa memulai dengan maka dikatakanlah beliau katakanlah kepadamu ucaplah saya mintalah saya kau akan diberi kita syafaat Abu Hurairah bertanya siapakah manusia syafaatnya dia menjawab orang yang mengucapkan la ilaha illallah secara kita syafaat tersebut diperuntukkan kepada orang-orang yang tidak dengan Allah dan tidak diperuntukkan kepada orang yang hakikatnya adalah bahwa Tuhan yang mengatakan yaitu orang-orang yang mewajibkan Allah yang memberikan ibadah dalam bentuk memberikan ampunan bagi orang yang dalam rangka memuliakan orang tersebut serta agar dia
meraih al-maqam kedudukan. Jadi syafaat yang al-Quran nafikan adalah yang mengandung kesyirikan. Karena itu Al-Quran mengatakan adanya boleh syafaat itu pada beberapa tempat. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa syafaat itu tidak akan diperuntukkan kecuali hanya pada ahli tauhid wal ikhlas atau orang-orang yang tahu Allah yang memurnikan ibadah kepada. Baik, Masya Allah. Baik, jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Dalam poin terakhir ini, tadi penulis menegaskan bahwasanya mengutip perkataan Abul Abbas. Siapa ini Abul Abbas? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, Allah meniadakan dari selainnya segala bentuk sandaran, ya, segala bentuk yang menjadi sandaran kaum musyrikin. Yaitu Allah, ya, maka Allah menafikan bahwa selain daripada Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki secara mutlak yang berkaitan dengan syafaat tersebut, ya, atau memiliki bagian dari syafaat tersebut, atau menjadi penolong bagi mereka, ya, tidak tersisa bagi mereka kecuali perkara syafaat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala yashfa'una illa liman irtada. Tidaklah bisa memberikan syafaat kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam perkataan beliau ini, jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, yang pertama menegaskan bahwasanya syafaat itu adalah milik Allah sepenuhnya. Tidak ada makhluk yang bisa memberikan syafaat sesuka hati mereka. Ya, tidak ada makhluk yang bisa memberikan syafaat sesuka hati mereka. Kalau ada makhluk yang mengatakan, oh saya bisa memberikan syafaat nanti di akhirat, saya punya surga, cukup bayar ke saya saja nanti bisa masuk surga. Nah, maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang menyimpang daripada syafaat. Jadi tidak ada satupun makhluk yang bisa langsung memberikan syafaat itu. Nah, sehingga tidak boleh ada keyakinan bolehnya meminta syafaat kepada orang lain, apalagi meminta syafaat kepada kuburan. Jadi datang kepada kuburan, kemudian meminta ke penghuni kuburan tersebut untuk diberikan syafaat, maka ini sama sekali tidak dibenarkan. Karena Allah menegaskan bahwasanya syafaat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, ya, bahwasanya pembatalan semua sandaran kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, ya. Jadi orang-orang yang bisa memberikan syafaat itu adalah illa limanirtadha, kecuali dengan izin Allah, kemudian mendapatkan ridho Allah. Ini juga menjadi syarat. Orang yang bisa mendapatkan syafaat itu harus memiliki dua syarat. Ya. Orang yang bisa mendapatkan syafaat itu harus memiliki dua syarat. Yang pertama adalah Allah memberikan izin kepada si pemberi syafaat. Ya. Allah memberikan izin kepada si pemberi syafaat. Kemudian yang kedua, ridho Allah Subhanahu wa taala kepada yang diberi syafaat. Ya, jadi ada dua. Izin Allah Subhanahu wa taala kepada si pemberi syafaat. Kemudian yang kedua, ridho Allah Subhanahu wa taala kepada yang diberi syafaat. Nah, kalau dua syarat ini dia dapatkan, maka dia akan senantiasa mendapatkan syafaat itu. Nah, sehingga pertanyaannya, bagaimana caranya agar mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala kepada yang diberi syafaat? Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala dapat mengizinkan si pemberi syafaat ini untuk memberikan syafaat? Ya. Jawabannya adalah ada pada perkataan Abu Hurairah tadi. Ya.
Apa tadi yang disebutkan oleh Abu Hurairah ketika bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapa yang paling berbahagia dengan syafaatmu di hari kiamat, kata Abu Hurairah. Maka apa jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Orang yang bisa senantiasa mendapatkan syafaatku di hari kiamat nanti adalah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah kemudian khalisan min qalbi. Lalu dia ikhlaskan mengucapkan kalimat itu dalam hatinya. Nah, sehingga jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat apa yang diucapkan oleh Nabi SAW. Apakah semua orang bisa mendapatkan syafaat Rasul SAW hanya dengan mengucapkan Allahumma sholli ala lalu kita mendapatkan syafaat Nabi SAW? Maka tidak bisa juga. Karena syarat terbesarnya yang diucapkan oleh seseorang itu adalah, atau yang disyaratkan oleh Nabi itu adalah, seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian dia ikhlaskan dalam hatinya. Apa makna mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian dia ikhlaskan dalam hatinya? Bukan hanya sekedar ucapan, tapi ada nilai-nilai yang diterapkan dalam kalimat itu. Ya. Makna seseorang itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah khalisan min qalbih, ada nilai-nilai yang diterapkan. Maka tidak berguna kalau seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah 1000 kali semalam, bahkan 2000 kali semalam, tapi nggak ada terapan nilai dalam pengucapan itu. Ya, jadi 1000 kali semalam, tapi besoknya masih menyembah pohon. Ya. 1000 kali dia ucapkan kalimat la ilaha illallah dalam 1 jam misalnya, ada orang yang seperti itu. 1 jam 1000 kali ucapkan la ilaha illallah, tapi besoknya masih menyembah kuburan. Maka ini belum ikhlas namanya. Karena bukti keikhlasan seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia menerapkan nilai-nilai la ilaha illallah itu dalam kehidupannya. Apa makna la ilaha illallah? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Berarti yang pertama, dia meniadakan seluruh yang disembah. Dia meniadakan seluruh apa yang diminta. Dia tidak lagi meminta kepada kuburan. Dia tidak lagi meminta kepada makhluk Allah. Dia tidak lagi bergantung kepada makhluk Allah. Ini makna keikhlasan. Jadi benar-benar dia memurnikan ibadahnya itu hanya untuk Allah. Itu makna ikhlas. Maka Nabi SAW syaratkan itu. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah khalisan min qalbih, dan dengan keikhlasan dalam hatinya, maka dialah orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini syaratnya. Kalau tadi ada 2 syarat, Allah memberikan izin, berarti Nabi sudah diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada makhluknya. Ya, Nabi sudah diberikan izin atau tidak? Sudah diberikan izin oleh Allah. Kemudian pertanyaannya, apakah Nabi bisa langsung memberikan syafaat tanpa diberikan izin oleh Allah? Apakah Nabi bisa memberikan syafaat langsung kepada umatnya tanpa izin dari Allah? Tidak bisa. Karena semua syarat itu, bahkan para malaikat yang paling terdekat dengan Allah, itu harus mendapatkan izin Allah. Jadi ayat kursi yang kita baca ini sebagai dalilnya, penegas. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnihi. Siapa yang bisa memberikan syafaat kepada orang lain kecuali dengan izin Allah? Semua harus melewati izin dari Allah. Ya. Jadi ada beberapa makhluk yang Allah Subhanahu wa taala berikan izin nanti untuk memberikan syafaat. Ya, di antaranya Nabi Muhammad SAW, kemudian Al-Qur'an yang kita baca, kemudian para malaikat, ya. Itu diberikan izin. Tapi harus diperhatikan juga syarat yang kedua, yaitu ridho Allah kepada yang diberi syafaat. Ya, ridho Allah kepada yang diberi syafaat.
Nah, bagaimana cara mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala tersebut? Maka salah satunya tadi, hadis yang tadi kita bacakan, Nabi SAW sebutkan ketika ditanya oleh Abu Hurairah, siapa yang paling berbahagia dengan syafaatmu wahai Rasulullah? Maka syaratnya kalau kita ingin mendapatkan syafaat Rasul, maka haruslah dia menerapkan nilai la ilaha illallah dalam kehidupannya. Ya. Jadi mulailah dia meninggalkan bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dia bertawakal kepada Allah, kemudian dia tidak lagi datang untuk meminta kepada kuburan-kuburan, kemudian dia meninggalkan permintaan-permintaan kepada pepohonan dan lain sebagainya. Ya. Nah, sehingga ketika seseorang itu ingin mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, maka harus melewati dua syarat ini. Nah, ini jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga dari dalil ini juga kita tidak boleh meminta langsung kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala terkait dengan syafaat. Ya. Nah, di antara bentuk permintaan yang tercela dalam meminta syafaat ini adalah meminta langsung kepada makhluk Allah yang memberikan syafaat. Contoh misalnya meminta langsung kepada Rasul. Jadi mereka meminta, wahai Rasulullah berikanlah syafaatmu. Boleh nggak kita minta seperti itu Bapak Ibu? Wahai Rasulullah berikanlah kami syafaatmu. Boleh apa tidak? Kenapa tidak boleh? Iya, harus meminta langsung kepada Allah. Jadi apa yang harus kita minta? Ya Allah, berikanlah kami syafaat Rasulmu. Ini diperbolehkan. Tapi kalau meminta langsung kepada Rasulullah, maka ini menjadi permintaan yang syirik. Karena meminta kepada makhluk Allah. Ya. Dan kita paham bahwasanya Rasul itu memang manusia yang paling mulia. Manusia terbaik di atas muka bumi ini. Tapi tidak boleh kita menyandingkannya dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi syafaat ini mutlak milik Allah. Adapun kalau kita ingin memintanya kepada makhluk Allah harus meminta kepada Allah. Ya. Ya sama contohnya begini Bapak Ibu. Kita punya mangga. Mangga itu milik kita. Kemudian ada orang lain ingin meminta mangga, tapi kita punya tetangga ini sangat dekat sekali dengan kita. Ya. Lalu orang tersebut minta kepada tetangga, boleh nggak saya minta mangga? Ada hak nggak tetangga untuk beri mangga kita itu? Nggak ada hak. Karena yang mutlak milik kita itu adalah mangga tersebut. Jadi tetangga itu nggak punya hak dia untuk memberi, untuk membolehkan orang lain. Harus izin kita dulu. Jadi seperti itu ilustrasinya. Jadi makhluk Allah tidak ada sama sekali yang berhak untuk memberikan syafaat ini secara langsung. Oleh karenanya wajib kita meminta kepada Allah, wajib kita memohon kepada Allah, tidak meminta dan memohon kepada makhluk. Ya, jadi ini yang diucapkan tadi oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya syafaat itu adalah yang pertama sepenuhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan bahwasanya semua bentuk permintaan syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah dibenarkan. Kemudian syarat untuk mendapatkan syafaat tadi apa? Ya, yang pertama izin Allah Subhanahu wa taala. Itu dalilnya sangat jelas, sangat banyak dalam Al-Qur'an. Bahkan dalam ayat kursi yang sering kita baca. Kemudian yang kedua apa? Ridho Allah kepada yang diberi syafaat. Bagaimana cara kita mendapatkan ridho Allah? Ya, maka meninggalkan seluruh bentuk kesyirikan. Yang tadi Nabi SAW sebutkan, ya, siapa yang paling berbahagia dengan syafaatmu wahai Rasulullah adalah orang yang meninggalkan kesyirikan, orang yang ikhlas mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam hatinya. Maka kalau dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam hatinya dengan keikhlasan, konsekuensinya dia akan meninggalkan kesyirikan. Ya.
Jadi menjauhi kesyirikan-kesyirikan. Nah, sehingga jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, berarti mafhul mukhalafahnya, pemahaman kebalikan dari hadis ini, orang yang paling mulia, orang yang paling berbahagia yang mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang mentauhidkan Allah. Kebalikannya, orang yang tidak menerima, orang yang tertolak dalam mendapatkan syafaat adalah orang yang melakukan kesyirikan. Jadi kalau ada orang yang melakukan kesyirikan, maka otomatis dia tertolak dalam mendapatkan syafaat. Ya. Jadi bahaya daripada orang yang melakukan kesyirikan itu, orang yang melakukan dosa kesyirikan, mereka otomatis tertolak dalam mendapatkan syafaat Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun yang mereka lakukan itu, ya, atau sekalipun yang mereka lakukan itu bisa mendapatkan izin daripada yang memberikan syafaat. Contoh, dia membaca Al-Quran setiap hari, dia senantiasa melantunkan Al-Quran, karena Al-Quran bisa memberikan syafaat. Apa kata Nabi SAW? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Nah, secara syarat yang pertama, dia sudah bisa mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Karena memang Allah izinkan Al-Quran untuk memberikan syafaat kepada makhluk Allah. Kemudian syarat yang kedua, ternyata dia itu melakukan kesyirikan. Dia datang ke kuburan, minta kepada penghuni kuburan itu. Dia datang ke lautan, minta pada penguasa laut itu. Apakah Al-Quran yang dia baca bisa memberikan syafaat kepada dia? Otomatis dibatalkan oleh Allah. Karena syarat yang kedua tidak terpenuhi. Ya. Nah, sehingga jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, dua syarat ini harus benar-benar kita perhatikan. Karena pada hari kiamat ini adalah hari yang sangat besar bagi seluruh manusia. Keadilan Allah, kemudian nanti dikumpulkan di padang mahsyar, matahari yang berada dekat sekali dengan kepala manusia, sampai ada yang tenggelam dengan keringat mereka, ada yang sampai lehernya, ya. Dan pada hari itu kita butuh yang namanya syafaat itu, ya. Dan orang yang bisa mendapatkan syafaat Al-Quran, maka dia akan dinaungi sampai dia tidak bisa merasakan panasnya matahari karena dinaungi oleh Al-Quran itu. Nah, kita butuh dengan syafaat itu. Oleh karenanya dua syarat tadi haruslah kita penuhi supaya kita bisa mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi juga disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam disebutkan, maka syafaat, ya, dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa beliau akan datang kepada Allah. Beliau akan datang kepada Allah, lalu Nabi SAW bersujud. Ya, dari Nabi SAW nanti akan datang di hadapan Allah, kemudian lalu beliau bersujud. Kemudian setelah beliau bersujud, Nabi SAW memuji Allah. Lalu setelah itu beliau tidak langsung langsung meminta syafaat. Jadi datang kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi SAW bersujud di hadapan Allah. Lalu permintaan pertama itu bukanlah langsung syafaat, tapi memuji Allah, kemudian menyanjung Allah dengan kalimat-kalimat pujian. Kemudian dikatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setelah Nabi memuji Allah, lalu Allah berkata, wahai Rasulullah, ya, wahai Muhammad, angkat kepalamu. Jadi Allah memerintahkan, angkat kepalamu. Katakanlah, niscaya engkau didengar. Apa yang engkau minta, permintaanmu didengar, kata Allah. Mintalah, niscaya engkau diberi. Permintaanmu akan diberi. Dan berikanlah syafaat kepada siapa saja, ya, niscaya syafaatmu diterima. Nah, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat meminta syafaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh adab yang mulia. Jadi beliau datang, kemudian sujud di hadapan Allah, kemudian beliau memuji Allah, lalu Allah memerintahkan, angkat kepalamu wahai Muhammad, ucapkanlah niscaya ucapanmu didengar, mintalah niscaya ucapanmu, permintaanmu akan dipenuhi. Dan
mintalah dan berilah syafaat, niscaya syafaatmu diterima. Nah, dalil ini jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasannya Rasul Shallallahu alaihi wasallam tidak memiliki sepenuhnya syafaat. Dia pasti akan datang dulu kepada Allah Subhanahu wa taala meminta syafaat. Terlarang atau tidak dibenarkan langsung meminta syafaat kepada Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga menjadi contoh untuk kita, adab dalam meminta kepada Allah itu dicontohkan langsung oleh Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam. Adab dalam berdoa, adab dalam meminta, bagaimana adabnya tadi? Yang pertama, kita rendahkan diri dulu kita di hadapan Allah. Rendahkan dulu diri kita semaksimal mungkin, rendahkan diri dulu sebisa kita. Ya, bahkan dianjurkan untuk menangis sebagai bentuk kerendahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dicontohkanlah oleh Nabi kita. Bagaimana adabnya? Nabi datang di hadapan Allah langsung sujud, Nabi kita merendahkan diri. Nah, kita kalau berdoa jangan sampai kita seperti orang yang sombong, ya. Lalu angkat tangan, ya Allah kasih saya mobil ya Allah, tanpa basa-basi. Ya. Ya Allah kasih saya rumah ya Allah. Boleh minta seperti itu tapi harus dengan adab-adab berdoa. Ya. Jadi kita rendahkan diri dulu kepada Allah. Bahkan ya, kita i'tiraf dulu, mengakui dulu, ya Allah, Engkaulah zat yang maha mengabulkan doa. Gak apa-apa doa dengan bahasa Indonesia. Kita rendahkan diri, hamba yang penuh dengan dosa, hamba yang penuh dengan bergelimangan kesalahan-kesalahan. Kita rendahkan diri kita. Lalu jangan langsung meminta intinya. Apa yang diajarkan oleh Nabi SAW? Puji dulu Allah dengan kalimat-kalimat yang mengandung pujian. Ya, ada Asmaul Husna, kita baca. Kemudian kita puji Allah Subhanahu wa taala dengan Asmaul Husna yang diperintahkan kita untuk meminta dengannya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan milik Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang baik, maka mintalah dengan nama-nama itu. Kalau kita ingin meminta rezeki, ya minta dengan Al-Ghani. Kalau kita ingin meminta dengan ampunan, Al-Ghaffar. Kita ingin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala misalnya hal-hal lain, puji Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya. Nah, barulah setelah itu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita inginkan. Ini diantara adab-adab doa yang Nabi SAW ajarkan. Ya. Nah, ini jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang berikutnya adalah karena tadi disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang orang yang senantiasa mendapatkan syafaat Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang memiliki tauhid. Nah, ini menjadi inti pembahasan kita adalah tauhid itu adalah syarat untuk mendapatkan syafaat dari Allah. Sehingga poin yang bisa kita petik adalah pentingnya menjaga tauhid untuk meraih syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya menjaga tauhid untuk meraih syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena syafaat itu hanya untuk orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Syafaat itu akan didapatkan bagi orang-orang yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah, kalau ada yang bertanya misalnya, Pak Ustadz, bagaimana kalau dulu saya sudah terlanjur melakukan hal-hal yang mengandung kesyirikan? Ya, saya dulu sering datang ke kuburan, terus minta-minta kepada kuburan itu. Apakah saya bisa mendapatkan syafaat dari Allah? Ya, karena tadi disebutkan bahwasannya syarat orang yang mendapatkan orang yang mendapatkan syafaat itu adalah haruslah orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya dulu sering melaksanakan ritual-ritual yang mengandung kesyirikan, datang dengan kebo, dengan sapi, nyembelihnya untuk siapa? Untuk penghuni atau penguasa lautan, supaya nanti nelayan-nelayan itu bisa mendapatkan yang melimpah. Nah, ini namanya meminta kepada selain Allah.
Nah, bagaimana hukum orang-orang seperti ini? Apakah orang yang dulunya melakukan kesyirikan lalu dia bisa mendapatkan syafaat dari Allah? Maka jawabannya bisa kalau mereka bertaubat dengan sungguh-sungguh. Ya, dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan yang mereka lakukan. Mereka meminta kepada Allah dengan taubatan yang nasuha. Maka Allah mengatakan, asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum. Dengan taubatan yang nasuha itu, jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, semua dosa-dosanya Allah Subhanahu wa taala akan ampuni. Jadi dosa-dosa yang telah lalu itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan catatan taubatan nasuha. Begitu juga dengan para sahabat. Kalau kita lihat sejarahnya mereka, para sahabat sebelum diutusnya Nabi SAW dan bahkan ada yang setelah diutusnya Rasul, ada nggak sahabat yang masih nyembah berhala? Masih ada kan? Iya. Bahkan beberapa sahabat senior itu seperti siapa? Seperti Umar. Ini dia setelah diutusnya Nabi SAW masih menyembah berhala, belum langsung masuk Islam. Khalid bin Walid itu masuk Islamnya bahkan jauh dan masih membiasakan dirinya untuk apa? Menyembah berhala. Tapi setelah dilaksanakan taubatan yang nasuha, meninggalkan segala bentuk dosa-dosa masa lalu yang menjadi kesyirikan itu, Allah tutup dosanya. Allah hapus dosanya. Ya. Nah, inilah dibutuhkan taubatan yang nasuha. Sehingga tak kala seseorang melaksanakan taubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seseorang itu melaksanakan taubatan yang sungguh-sungguh, maka dosa-dosa kesyirikan itu Allah ampuni. Padahal secara hukuman Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu tidak akan mengampuni dosa orang yang melakukan kesyirikan. Selama hidupnya dia melakukan kesyirikan, kemudian di sisi lain dia tidak bertaubat kepada Allah, maka inilah orang yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Jadi jawabannya sangat bisa bagi orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kalau mereka memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah, maka nanti mereka bisa menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah syarat yang tadi disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, kemudian jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah, kemudian apakah orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ini mereka itu hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Tadi seperti yang kita sebutkan bahwasanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu konsekuensinya sangat luas. Senantiasa banyak melaksanakan amal soleh. Kemudian yang kedua, banyak melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Ya. Ini diantara konsekuensi orang yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatun na'im." Maka Allah mengatakan orang-orang yang beriman kepada Allah lalu mereka melaksanakan amal soleh, maka bagi mereka surga yang penuh dengan kenikmatan. Nah, sehingga menjadi ahlu tauhid, menjadi orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, apakah cukup dengan sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Tidak cukup jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Memang kalimat la ilaha illallah itu mulia untuk diucapkan. Tapi bukan hanya sekedar diucapkan, karena anak kecil saja bisa kan? Ya. Ya la ilaha illallah, la ilaha illallah bisa diucapkan sama anak kecil. Bahkan anak kecil mungkin disuruh ngulang ribuan kali bisa. Tapi yang menjadi titik berat dalam hadis ini adalah kholisun liwajhillah, yaitu orang yang ikhlas dalam mengucapkan kalimat tauhid itu sehingga timbul dalam hatinya, terrealisasi dalam amalannya, senantiasa dia melaksanakan amal soleh, beriman kepada Allah. Ya. Jadi sehingga dia akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal yang dia laksanakan. Kemudian yang terakhir, jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Ya, hadis ini adalah memperkuat akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah yang benar yang berkenaan dengan permasalahan syafaat. Karena di luar sana sangat banyak sekali penyimpangan-penyimpangan pemahaman terkait dengan permasalahan syafaat. Seperti yang tadi kita jelaskan, ada orang yang berpemahaman bahwasanya langsung minta kepada Rasul itu bisa mendapatkan syafaat. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempertegas bahwasanya orang yang bisa mendapatkan syafaat itu harus melewati dua syarat. Ya, bahkan kalau kita lihat di luar sana jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, sudah ada orang yang jualan surga. Ya, bagaimana langsung mereka menjualan surga? Ya, pokoknya bayar kepada saya nanti sudah jamin masuk surga. Ya, mereka sudah banyak aliran-aliran kemudian pahaman-pahaman yang mereka itu sangat menyimpang sekali. Ya, langsung jualan surga. Ya, pokoknya kalau bayar ke saya, udah nanti nggak usah mikirin apa-apa, langsung surga katanya. Jadi kayak yang megang kunci surga aja. Nah, sehingga inilah yang perlu kita waspadai, yang perlu kita hati-hati dalam permasalahan pemahaman. Karena ini bisa bergantung kepada bagaimana nanti kita bisa mendapatkan kesempurnaan iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana akidah yang benar dalam memahami tentang masalah syafaat ini? Syafaat yang benar itu adalah yang pertama tadi, dia meyakini bahwasanya tidak ada makhluk yang benar-benar bisa langsung memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua itu adalah ridho Allah Subhanahu wa taala kepada yang diberi syafaat. Makanya tadi kita sebutkan kalau Allah sudah bisa memberikan izin kepada yang memberikan syafaat, maka harus melewati syarat yang kedua juga, ridho Allah Subhanahu wa taala kepada yang diberi syafaat. Nah, ini jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita di dalil yang kedua ini yang berkaitan dengan permasalahan syafaat ya. Ya, jadi karena sebelumnya juga sudah kita bahas mengenai permasalahan syafaat ini, jadi kita menyempurnakan pembahasan yang sebelumnya. Baik, barangkali ada yang mau ditanyakan terkait dengan pembahasan kita pada kesempatan ini. Ya, silakan Pak. Oh ya, Masya Allah. Ya, ya, ya. Baik, Masya Allah. Jadi jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, pertanyaan sangat bagus. Siapakah orang-orang yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat? Apakah terbatas pada syafaat-syafaat yang tadi disebutkan para nabi, kemudian malaikat, Al-Qur'an dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala? Ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas golongan orang-orang yang bisa memberikan syafaat. Ya, yang pertama bahwasanya di antara makhluk yang bisa memberikan syafaat itu adalah di antaranya para malaikat. Kemudian yang kedua, syafaat umum yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu syafaatul uzma. Ini syafaat umum. Dan siapapun yang mendapatkan syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia adalah orang-orang yang mendapatkan keuntungan di akhirat. Tapi dengan syarat untuk mendapatkan syafaatul uzma ini adalah senantiasa seperti tadi yang pertama ahlu tauhid, kemudian dia senantiasa mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam hadis Nabi SAW menyebutkan ketika ditanya bagaimana engkau bisa melihat umatmu nanti di hari kiamat wahai Rasulullah, mereka senantiasa datang itu seperti kuda putih dan akan terlihat perbedaannya antara satu dengan yang lain. Oh, ini bukan umatku, ya, karena warnanya berbeda, ya, sehingga mereka lah yang senantiasa nanti dibolehkan oleh Nabi minum dari telaganya. Lalu ditanya,
kenapa mereka bisa mendapatkan syafaatmu wahai Rasulullah? Mereka lah orang yang berpegang teguh dengan sunnahku. Makanya ini kenapa pentingnya kita menjaga sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita, dalam setiap aktivitas kita, karena nanti ada keutamaan orang yang meninggal dalam keadaan menjalankan sunnah Nabi SAW, dia meninggal di atas kebaikan sepenuhnya. Ya, jadi sunnah-sunnah yang kecil, kadang orang itu meremehkan sunnah. Wah ini kan cuma sunnah. Ya, oh ini kan cuma sunnah, nggak perlulah. Padahal bisa jadi sunnah-sunnah yang kita laksanakan itu adalah menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada syafaat khusus dari Rasul Shallallahu alaihi wasallam untuk pamannya. Ya, syafaat khusus dari Allah Subhanahu wa taala untuk pamannya. Karena Nabi minta khusus. Ya, seharusnya paman Nabi SAW Abu Thalib itu disiksa dalam keraknya api neraka karena meninggal dalam keadaan kufur. Tapi karena diminta oleh Nabi SAW, wahai Allah, ya, saya meminta kepada engkau untuk diberikan siksaan yang ringan. Lalu karena permintaan Nabi SAW dikabulkan oleh Allah, maka pamannya Nabi mendapatkan siksaan yang paling ringan dari seluruh penduduk neraka. Apa itu bentuk siksaan yang paling ringan itu? Ketika kakinya diletakkan di pinggiran api neraka, itu otaknya sampai mendidih. Itu siksaan yang paling ringan. Ya. Dan sudah tidak ada lagi, hanya khusus didapatkan oleh Abu Thalib. Ya. Kemudian ada syafaat yang bisa didapatkan dari doa-doanya kaum muslimin. Ya. Maka doa-doa kaum muslimin itu bisa memberikan syafaat, terutama khusus dalam pelaksanaan sholat jenazah. Nah, sehingga cuma kalau kita meninggal, boleh kita berwasiat kepada keluarga kita. Misalnya kita menulis wasiat, kalau nanti saya meninggal, saya ingin disolatkan oleh 40 orang laki-laki yang tidak menyekutukan Allah. Karena Nabi menyebutkan, ma min rajulin yamutu fayakumu ala zanajatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fi. Tidaklah seorang laki-laki muslim dia meninggal dunia lalu berdiri yang melaksanakan sholat jenazah itu 40 orang laki-laki yang tidak menyekutukan Allah, maka Allah akan memberikan syafaat kepadanya. Maka syafaat yang didapatkan itu berupa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kenapa Nabi SAW menyarankan kita untuk meninggal di Madinah? Mungkin salah satu faedahnya itu. Ya. Man istata'a minkum an yamuta bil Madinah falyaf'al. Siapa yang bisa di antara kalian itu bisa meninggal di kota Madinah, lakukanlah. Karena kalau meninggal di sana, selain disolatkan oleh lebih dari 40 orang, mungkin ratusan sampai ribuan itu yang nyolatkan kita kalau lagi keadaannya banyak, penuh. Di sisi lain meninggal di Madinah, kata Nabi, illa syafa'ahumullahu fi. Aku akan memberikan syafaat bagi orang yang meninggal di Madinah. Ya, dan tentu ini kekhususan Nabi SAW. Kemudian ada bentuk syafaat itu, syafaat dari kaum muslimin ketika nanti sudah dimasukkan ke dalam neraka. Sudah dimasukkan ke dalam neraka, maka dengan syafaat dari kaum muslimin dibebaskanlah dari siksaan neraka. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika seseorang itu diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Lalu dia melihat ternyata sebagian orang yang dia kenal itu ada di dalam neraka. Lalu dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala yang kemudian dia meminta, "Ya Allah," dia meminta, "ini adalah teman yang dulu sholat bersama saya." Ya. Humul ladzi yasumuna ma'ana wa yusalluna ma'ana. Mereka ini adalah orang yang dulu sholat bersama kami, ya Allah. Mereka ini adalah dulu orang yang beribadah bersama kami, kemudian melakukan hal-hal kebaikan bersama. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Pergilah kamu ke neraka, akhriju man araftum. Keluarkan siapa saja yang kamu kenal. Ya. Jadi mereka bisa mendapatkan syafaat itu atau kemuliaan itu dari Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan catatan itu kembali ke dua syarat tadi. Yang pertama, diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena kesolehan orang tersebut, karena ketaatan orang tersebut, Allah izinkan. Kemudian yang kedua syaratnya apa? Ridho Allah kepada yang diberi syafaat. Makanya kita banyak-banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni dosa-dosa kita. Nah, lalu berangkatlah dia, dikeluarkan siapa saja yang dia kenal. Orang yang dulunya pernah beribadah bersama dia, duduk pengajiannya bersama dia. Ini teman saya dulu, ya Allah. Nah, maka ada diberikan kekhususan oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang soleh. Ya.
Apakah semua bisa diberikan syafaat? Ya, kalau dia mengenalnya dan diberikan izin oleh Allah, maka dia bisa memberikan syafaat kepada orang tersebut. Misalnya anak kepada ayahnya, atau mungkin teman dengan teman, atau anak dengan ibunya, bisa saling memberikan syafaat. Makanya kenapa pentingnya kita memperbanyak teman yang soleh, kemudian memperbanyak aktivitas ibadah bersama teman-teman tersebut, karena bisa jadi teman-teman yang kita ajak untuk ke masjid beribadah itu bisa memberikan syafaat nanti di hadapan Allah. Karena kita nggak tahu, mungkin di majelis ini kita nggak tahu siapa nanti yang Allah muliakan dalam surga. Tapi dalam majelis ini kita kenal, sehingga nanti ya Allah dia teman saya yang dulu pernah duduk bersama saya di majelis. Allah perintahkan, akhriju man araftum, keluarkan siapa saja yang kamu kenal. Ya. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa kita bisa mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala nanti di surga. Bisa memberikan syafaat pada orang lain, kemudian bisa diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala, diizinkan kita untuk diberi syafaat. Kemudian ada syafaat lain lagi juga yang disebutkan oleh para ulama, bahwasanya orang yang tadinya di bawah di surga yang paling rendah, kemudian berkat syafaat dari orang lain diangkatlah derajatnya. Ya, seperti misalnya seorang anak yang berdoa untuk orang tuanya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, seorang ayah kaget, ya. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, anna hadza?" Wahai Allah, kenapa ini? Saya dari posisi yang paling bawah, kenapa saya dinaikkan ke atas? Lalu Allah mengatakan, "Bistighfari waladin lak." Itu karena istighfar, ampunan yang dimintakan oleh anakmu untukmu. Jadi diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tadi dari paling bawah posisinya dalam surga itu Allah angkat derajatnya karena kemuliaan seorang anak. Maka ini juga diantara perintahnya, kenapa kita diperintahkan oleh Allah untuk memperbanyak anak soleh, mengajarkan mereka, kemudian mendidik mereka dalam agama, karena mereka bisa memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat. Nah, ada lagi? Ya. Ya. Bagaimana? Apa tadi? Hari kiamat, ya. Iya. Nah, itu tadi syafaat yang didapatkan oleh orang yang sudah meninggal itu, mereka bisa mendapatkan syafaat. Yang pertama tadi dengan doa-doa kaum muslimin ketika sholatnya. Ya, kalau misalnya seorang sholat, maka tadi kita sebutkan boleh seorang itu berwasiat kepada keluarganya untuk disolatkan oleh 40 orang. Karena kalau disolatkan 40 orang, ini syaratnya yang disebutkan oleh Nabi. Ma min muslim yamutu fayakumu ala zanajatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'ah illa syafa'ahumullahu fi. Tidaklah seorang laki-laki muslim meninggal dunia, ya ini juga berlaku ya untuk perempuan. Maksudnya itu hanya bahasa hadis saja. Laki-laki muslim atau muslimah kemudian dia meninggal dunia lalu berdiri melaksanakan sholat jenazahnya itu 40 orang laki-laki, maka dia akan mendapatkan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka syafaat itu berupa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti ketika dia dikuburkan, yang mungkin nanti yang tadi dosanya sangat banyak, kemudian Allah Subhanahu wa taala ampuni dari doa-doanya kaum muslimin itu. Karena doa orang yang syaratnya juga tidak 40 orang, tapi Nabi SAW sebutkan la yusyriku nabillahi syai'a. 40 orang yang tidak menyekutukan Allah. Nah, jadi syaratnya itu kalau doanya orang-orang tidak menyekutukan Allah kan diijabah oleh Allah. Maka mungkin dengan sholat jenazah yang dilakukan oleh 40 orang yang tidak menyekutukan Allah ini, Allah akan berikan ampunan kepada mereka. Karena semuanya berdoa, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Semuanya ampunan yang dimintakan. Ya Allah, ampunilah dia, sayangilah dia, maafkanlah dia, kemudian luaskan kuburannya, dan seterusnya. Maka dari doa 40 orang yang tidak menyekutukan Allah ini, Allah akan berikan syafaat kepada mayit.
Nah, sehingga bisa kita berwasiat. Tapi bagaimana cara menentukan mereka tidak menyekutukan Allah dan lain sebagainya? Maka di antara ikhtiar kita itu adalah senantiasa berhusnuzon pada mereka, ya. Makanya Nabi menyarankan untuk kita meninggal di Mekah dan di Madinah itu ya supaya sholat yang menyolatkan itu kan lebih dari 40 orang kan. Kemudian mereka senantiasa datang menyembah dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang meninggal di Mekah dan di Madinah itu mereka senantiasa nanti akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apakah ada cara lain untuk mendapatkan syafaat di dalam kuburan itu? Ya, kemudian dia bisa mendapatkan kemuliaan lewat doa dari anak yang soleh. Ya, dia bisa mendapatkan kemuliaan dari doa anak yang soleh. Dan salah satu dari 3 amal jariah yang bisa dia lakukan. Dalam hadis Nabi SAW, kalau anak Adam meninggal, maka terputus semua amalannya kecuali dari tiga perkara. Yang pertama apa? Sedekah jariah. Jadi sedekah yang bisa mengalirkan pahala. Sedekah jariah itu maksudnya adalah sedekah yang bisa mengalirkan pahala. Contoh misalnya kalau kita sudah meninggal, pahala itu akan terus mengalir. Misalnya pembangunan masjid, ya. Dan para ulama menyebutkan kontribusi apapun yang masuk dalam pembangunan masjid itu akan menjadi pahala. Misalnya dia punya harta hanya untuk menyumbang semen 2 sa, 3 sa, itu sudah berkontribusi. Dan siapapun yang memakai masjid itu untuk beribadah, pahalanya akan terus mengalir. Ya, yang membangun masjid ini, kemudian dia sudah meninggal dan kita pakai masjid ini sholat subuh, sholat Jumat, kajian, pahalanya itu akan terus mengalir kepada dia. Ya. Atau misalnya mewakafkan Al-Quran untuk orang yang menghafal Al-Quran, setiap huruf yang dibaca, setiap ayat yang dibaca akan terus mengalirkan pahala kepada orang yang memberikan infak tersebut. Ya, jadi kalau kita punya harta, walaupun nggak banyak, ya ada kontribusi kita untuk itu, maka kita akan mendapatkan pahala jariah. Itu yang pertama. Yang kedua yang Nabi SAW sebutkan adalah ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat. Tidak mesti ilmu yang berkaitan dengan agama, jemaah. Ilmu yang berkaitan dengan dunia juga, kalau dia bermanfaat, dia bisa mendapatkan pahala. Misal, di kampung ini kekeringan, diajarkanlah kepada orang-orang kampung tersebut bagaimana cara mengalirkan air yang baik dan bermanfaat bagi orang banyak. Nah, ilmu yang dia ajarkan itu bisa mendapatkan atau mewariskan pahala bagi dia setelah dia meninggal. Apalagi yang diajarkan itu adalah ilmu agama. Dia ajarkan ngaji kepada anaknya. Anaknya bisa belajar ngaji atau baca Al-Qur'an, atau dia ajarkan ngaji kepada anak-anak di sekitar lingkungannya. Mereka bisa ngaji dalam keadaan diajarkan oleh orang tersebut, maka pahalanya akan terus mengalir. Ya, jadi ilmu yang bermanfaat, ya. Kemudian yang terakhir itu adalah doa anak yang soleh. Jadi ketika anak soleh ini berdoa kepada Allah, maka itu akan menggetarkan. Kemudian Allah akan kabulkan doa-doanya. Lalu diampunilah dosa orang tuanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang Allah Subhanahu wa taala muliakan baik di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Baik, mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga apa yang kita bahas ini bisa menambah keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga, dan senantiasa kita dikumpulkan bersama-sama dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa saling memberikan syafaat nanti di hadapan Allah. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.